Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menggenerate sertifikat otomatis dan mengirimkannya ke banyak email unlimited, ya, tak terbatas, dari Google Sheet. Jadi nanti kita akan menjalankan melalui Google Sheet lewat script atau kode Google, ya, menggunakan bahasa pemrograman, ya. Kelebihannya kita nanti bisa mengirimkan ke banyak email, ya, tanpa harus menggunakan add-on, ya. Kebanyakan kalau kita mengirimkan sertifikat ke banyak alamat tujuan, ya, biasanya menggunakan add-on. Namun terkadang dan biasanya kalau akun yang free itu ada batasannya, dan terkadang juga di sertifikat yang dihasilkannya ada watermark. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk mengatasi solusi tersebut dengan menggunakan kode tanpa add-on. Ini bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk membuat sertifikat pelatihan, training, webinar, pengemasan, baik oleh trainer ataupun guru, misalnya untuk siswa, dan untuk berbagai dokumen, ya, bukan hanya sertifikat saja. Dan ini nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Eh, ini belum banyak yang tahu, ya, masih jarang, ya, referensinya atau bahkan minim. Langsung saja nanti saya akan mempraktekannya. Pertama akan saya jelaskan langkah-langkahnya, apa yang perlu disiapkan. Setelah itu saya jelaskan sekilas kodenya, scriptnya, dan terakhir adalah saya akan mengujikannya atau membuktikannya apakah benar-benar terbukti berhasil atau tidak. Eh, Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, dimohon subscribe. Nanti juga bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan kodenya, kode jadi, silakan, ya, dengan mengisi formulir melalui Google Form yang saya sertakan linknya di deskripsi ini. Silakan isi, ya. Nanti kode jika rekan-rekan butuh saya akan kirimkan. Tinggal nanti disesuaikan saja isi dari skripnya, kodenya. Baik, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah Google Sheet, ya. Di mana untuk Google Sheet ini fungsinya yang pertama untuk menampung data, ya, data peserta ataupun data yang akan kita masukkan ke dalam sertifikatnya, baik itu nama, alamat, ya, emailnya, dan keterangan lainnya bisa kita sertakan. Di sini Google Sheet juga akan berfungsi untuk menjalankan script atau perintahnya untuk menggenerate atau memperbanyak atau mengirimkan sertifikat tersebut secara otomatis, ya. Bisa juga sih kalau rekan-rekan ingin nantinya dikembangkan menggunakan Google Form, ya. Jadi untuk misalnya responden yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengajukan melalui Google Form. Nanti setelah mereka mengirimkan eh, isiannya lewat Google Form atau pengajuannya, nanti akan otomatis dikirimkan sertifikatnya ke emailnya. Namun di sini saya tidak lakukan karena itu sudah biasa yang pertama, dan data-datanya eh, perlu kita lihat lagi, sesuaikan. Nah, kalau kita langsung mengirimkannya langsung dari Google Sheet ke banyak alamat si penerima email, maka ini kita ingin langsung, ya, sekaligus mengirimkannya, jadi gampang kita mengontrolnya, dan ini bisa kita lakukan berulang kali, berapa kali gelombang misalnya, tergantung data yang kita inginkan. Karena biasanya setelah selesai pelatihan,
kita langsung mengirimkan sertifikatnya tanpa harus diminta oleh pesertanya. Namun ini juga bisa kita lakukan dengan menggunakan kode ya. Namun di sini saya fokuskan dengan Google Sheet langsung ke emailnya untuk latihan atau untuk belajar. Nah, silakan rekan-rekan kembangkan sendiri sesuai kebutuhan. Nantinya Google Sheet ini juga bisa kita manfaatkan ya, artinya bisa kita gunakan untuk menampung datanya yang sebelumnya dari peserta-peserta itu melalui Google Form. Nanti kita kumpulkan ke dalam Google Sheet ini data-data yang kita perlukan ya. Dari misalnya dari pendaftaran apa saja data yang perlu kita perlukan, nanti terus kita tambahkan dengan data-data lain seperti nilai ataupun waktu dan lain sebagainya. Jadi ini bersifat fleksibel ya. Jadi langsung kita ke langkah berikutnya. Setelah langkah pertama membuat Google Sheet yang berisi data-data yang akan kita cantumkan di sertifikatnya, seperti di sini saya mencontohkan untuk belajar hanya beberapa data yaitu nama, alamat, ya, dan nama emailnya. Nah, nanti kalau ada data lain tinggal kita tambahkan nama kolomnya. Nah, banyaknya data saya contohkan hanya 2 nama atau 2 peserta saja ya. Nah, seperti ini datanya ya, bisa dilihat. Nanti kita akan mengirimkan ke alamat email ini atas nama ini dan alamat ini. Kalau mau dikasih keterangan lain di sertifikat silakan seperti tanggal dan lain sebagainya. Langkah berikutnya yaitu langkah kedua ya, setelah langkah sheet kita buat folder ya di Google Drive. Nah, folder ini fungsinya untuk menampung ya sertifikat hasil yang kita generate atau kita buat. Nah, di sini saya contohkan foldernya sertifikat area channel. Nah, di sini ada template di dalamnya ya, template sertifikatnya. Jadi langkah kedua buat folder untuk menampung sertifikatnya. Nanti juga folder ini akan kita ambil alamat URL-nya ya, yang seperti di atas ini. Setelah buat foldernya, terus kita buat template-nya ya. Nah, kita buat template-nya di sini menggunakan Google Slide ya. Ya, kita buat di Google Slide seperti ini template-nya ya. Seperti sertifikat, ada nama, ada alamat atau keterangan lain. Nah, di template Google Slide-nya ini kita yang perlu kita fokuskan atau kita pentingkan ya, utamakan adalah nama yang akan muncul di sertifikat harus sama namanya, harus sama nama dengan yang ada di kolom Google Sheet-nya. Misalnya di Google Sheet-nya ada kolom nama atau judul kolomnya, header-nya nama dan alamat. Nah, ini harus sama atau yang lainnya harus sama persis pengetikannya, formatnya, huruf besar kecilnya dengan yang ada di template Google Slide-nya. Nah, karena apa? Karena nantinya nama yang di sini akan diganti dengan data yang ada di Google Sheet tersebut ya. Nah, di sini ada nama dan alamat karena kita contohkan mencantumkan menyertakan 2 keterangan ini. Nanti nama dan alamat ini akan otomatis bergonta-ganti ya, sesuai dengan data yang ada di Google Sheet. Misalnya nama 1 siapa, alamat 1 siapa ya. Terus diperhatikan juga ya, di nama atau alamat atau keterangan lain di sertifikat ya, kita harus update dengan tanda kurung kurawal seperti ini ya. Jadi kita update dengan tanda kurung kurawal sebelum dan sesudahnya. Misalnya nama, alamat ini ada diawali dengan tanda
kurung Kurawa 2 kali, baru diketik nama kolomnya yang ada di Google Sheet atau yang akan kita ganti. Setelah itu kita akhiri juga dengan kurung Kurawa lagi ya, kurung tutup 2 kali. Nah, kalau ini sudah dibuat, nah berarti langkah berikutnya kita masukkan kodenya. Sebenarnya seperti itu ya prosesnya. Nah, untuk memasukkan kodenya, kita ambil kodenya misalnya dari yang lain yang sudah jadi ya. Nah, seperti ini kodenya, misalnya kita kopikan, kita salin ya. Ya, kita salin, kita ambil kodenya ya. Nanti kode ini yang akan menjalankan perintahnya ya. Kita salin, edit ya. Terus kita salin ya. Kita tunggu. Nah, ini kita salin ya. Jadi saya ulangi, kita pilih semua, Ctrl A, Ctrl C, terus kita masuk ke sheet-nya. Nah, saya contohkan di sheet kosong, kita ke menu alat, pilih editor script, nah, terus kita pastekan di sini di kode GS ya, kodenya tersebut. Nah, di kode GS. Ini masih proses. Nah, ini yang kode function my function ini kita hapus ya, kita timpa dengan kode tadi, kita Ctrl V kan. Nah, ini kodenya, terus kita kasih judul scriptnya ya, apa, ganti nama misalnya kode sertifikat. Nah, ganti, terus ini sudah berhasil kita ganti ya. Nah, ganti nama, kita klik, ketik kode, terus ganti nama, ini akan berubah menjadi kode ya. Nah, ini misalnya pemesan sertifikatnya, terus kita simpan nanti proyeknya di kode GS ini ya. Nanti apabila memerlukan otorisasi ya, di-allow-kan atau diizinkan saja ya. Karena untuk pertama kali script ini kalau akan dijalankan, dia akan meminta otorisasi atau minta izin. Kita izinkan, kita oke-okekan saja ya. Seperti itu ya. Saya contohkan di yang akan kita lakukan sekarang. Nah, di sini di Google Sheet-nya kita ke alat, saya ulangi, klik menu alat, editor script ya. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya kode-kodenya ya. Nah, ini kodenya silahkan dipelajari ya. Nah, ini kode-kodenya function sertifikat dengan nama kode sertifikat, kode GS-nya. Ini kodenya. Nah, bagi rekan-rekan yang menginginkan kode jadinya ya seperti ini, tinggal salin saja, bisa seperti yang saya bilang tadi di awal, silakan mengisi formulir ya, nanti kode akan saya kirimkan. Ini bersifat free ya, gratis. Namun bagi rekan-rekan yang ingin berdonasi, ala kadarnya atau seikhlasnya diperbolehkan, saya tidak menolaknya. Sekedar untuk memberi saya secangkir kopi atau sebungkus rokok ya, untuk
uh, untuk guyonan saja atau bercanda ya, bisa rekan-rekan tanggapi dengan serius ataupun dengan guyon atau bercanda boleh ya. Jadi saya bagikan ilmunya, rekan-rekan bisa belajar, rekan-rekan bisa juga berdonasi atau beramal ya, termasuk untuk mensubscribe-nya ya. Baik, ini kodenya ya, sudah saya buat. Silakan untuk menghargai hasil karya jerih payahnya, bisa dihargai ya. Saya jelaskan sekilas mungkin kode-kodenya bagi rekan-rekan yang sudah familiar, sudah mahir dengan kode Google ini, script Google, mungkin tidak asing lagi. Nah, bagi rekan-rekan pemula mungkin perlu sedikit atau perlu menguras banyak energi untuk belajarnya, karena banyak bahasa-bahasa kode ya. Bagi rekan-rekan bisa juga untuk belajar diketikkan dari awal kodenya ya, sambil belajar per kode per tahap. Baik, langsung saya jelaskan. Di sini ada function namanya fungsi, yaitu sertifikat, kode yang akan kita jalankannya di sini sertifikat ya. Nah, ini bisa kita namai sendiri, terserah. Terus yang pertama berarti kita ceritanya akan mengambil data kan dari Google Sheet tadi, yaitu data yang ada di kolom keterangan tadi yang berisi nama, alamat, dan email. Perlu diperhatikan ya, ini adalah sheet 1 ya, dan di sini kodenya berarti nanti kita ambil di sheet 1 dengan cara kita panggil sheet Google Sheet-nya, yaitu dengan Google Sheet yang aktif, get active spreadsheet, artinya Google yang sedang kita gunakan, atau di dalam kode Google itu ada script-nya, yang dimana script itu di dalam Google Sheet-nya. Seperti kode sertifikat ini ada di dalam Google Sheet yang sedang aktif ini ya, yang sedang kita gunakan. Nah, jadi untuk memanggilnya data, kita variabelkan namanya dengan data. Apa itu data? Datanya diambil dari Google Sheet yang aktif ya. Terus kita ambil nama sheet-nya, terus kita akan mendapatkan rank nantinya, mencari rank. Habis itu didapatkan rank, kita dapat value. Value itu nilainya, nilai pada masing-masing sel, seperti nama, alamat ya. Misalnya nama, namanya siapa, alamat, alamatnya di mana. Nah, setelah ini kita panggil ya, terus kita loopkan setiap barisnya dari baris ke N sampai baris terakhir. Artinya dari baris awal, baris ke N itu mulainya dari baris keberapa sampai baris terakhir. Baris terakhir itu adanya di baris keberapa ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini dalam pembacaan baris di Google Sheet, mulai dari 0 ya. Jadi kolom A berarti ini kolom ke 0 ya. Terus dilanjutkan kolom B berarti kolom ke-1, kolom C kolom kedua, kolom D email ini kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi pembacaan kolom dan baris sama ya, dari 0. Jadi kalau A itu kolom ke-0, dia kolom kedua. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitupun dengan baris sama, baris ke-1 ini dibacanya di kode baris ke-0, berarti 1 di sini adalah baris ke-0, 2 di sini di Google Sheet baris ke-1, 3 baris ke-2. Makanya di kodenya kita buat for untuk apa? Untuk kita loopkan. For ini untuk meloopkan, meloop itu melakukan berulang kali ya, sampai datanya yang kita tentukan itu selesai atau habis, tidak ada lagi. Nah, kita buka kurung var variabel i. Nah, i ini adalah mewakili dari di sini baris ya, i sama dengan baris kedua. Nah, kalau kita mau ngambilnya di baris kedua di sini ya, berarti 0, 1, 2 mulai data
nomor 2 berarti namanya ini ya. Nah, saya ingin mulai data pertama berarti kita ganti dengan 1 ya, baris ke 1 mulainya. Nah, ini fungsinya nanti untuk melakukan pengiriman sertifikat dan pembuatannya, kalau tidak sekaligus, misalnya bertahap, ada 10 peserta baru kita kirimkan. Untuk peserta berikutnya dari peserta ke-11 sampai misalnya berapa kita kirimkan lagi. Jadi tinggal kuncinya di awal baris mulai keberapa yang akan kita kirimkan. Ya, bisa 1, 2 dan seterusnya. Baik, jadi dia akan mulai dari baris ke 1 ya, mulai data ke 1. Layang-layang ini panjangnya baris, nanti otomatis terbaca ada banyak data berapa. Kalau ada 5 data berarti ada sampai baris ke-6. Nah, dia kalau lebih kecil dari data maka akan berhenti ya. Atau dilakukan perulangannya ya, loop ini perulangan perintah sampai data terakhir. Itu aja ya untuk lebih mudah memahaminya. Setelah kita lakukan perulangan membaca data mulai baris ke-1, baris kedua dan baris terakhir, kita akan ambil data dari masing-masing loop tadi ya. Nah, kita harus mengambil apa? Mengambil data nama, alamat, atau alamat emailnya ya, sesuai yang kita inginkan. Kita harus membuat lagi variabel-variabelnya. Variabel nama apa, alamat apa, alamat email apa ya. Nah, kita buat variabel namanya sama dengan data, kita namai data saja ya. Karena untuk mengambil data untuk mudah diingat. Di sini ada tanda ini ya, tanda kurung apa itu namanya? I dan 1 ya. Maksudnya ini baris ke I dan kolom ke 1. Jadi nama yang pertama, data yang pertama itu dimulai dari baris ke berapa dan kolomnya kolom 1. Kolom ke 1 kan di sini adalah kolom 0, 1, kolom nama ya. Sedangkan alamat ini kolom keduanya. Berarti nanti baris ke berapa kolom ke 1. Untuk alamat baris ke berapa kolom ke 2. Alamat email baris ke berapa kolom ke 3. Ini terus setiap baris dilakukan perulangan, di-loop-kan. Terus setelah itu kita buat lagi variabel template. Nah, variabel template ini untuk memanggil template Google Slide tadi, sertifikat tadi yang sudah kita buat. Ya. Nah, terus kita ambil get file ID-nya. Kita ambil alamat URL dari template sertifikatnya. Nah, di sini alamatnya kita ambil dari tanda ini ya. Ya, tanda kita ulangi, kita ambil dari sini ya. Dari sini setelah D garis miring sampai sebelum garis miring edit. Nah, ini kita ambil ya. Ini kita salin, kita kopikan alamat URL-nya ke dalam kode. Seperti ini diawali dengan tanda kutip 1 dan diakhiri tanda kutip 1. Berikutnya kita buat lagi variabel folder template. Nah, kita ingin memanggil folder ID-nya, berarti kita ambil di folder tadi sertifikat. Kita ambil nama URL-nya di sini setelah folder sampai terakhir. Kita salin, kita copy ke kode ya. Ya, ujungnya PY2 kita ambil seperti ini. Ini untuk mengambil URL-nya, alamat foldernya. Habis itu kita akan melakukan perintah mengcopy ya, kopikan template tadi dengan URL tadi, alamat tadi, make copy buat salinan dengan nama. Salinannya nanti adalah nama. Kenapa nama? Karena ingin nanti di nama filenya adalah dari data nama ini sesuai dengan namanya. Dan folder template kita ketik, kita ambil dari sini folder template. Kita variabelkan lagi, ambil dokumen ID-nya. Kita ambil ID-nya tadi, alamatnya Google Slide, template sertifikat tadi. Terus kita kopikan, kita ambil ID-nya nantinya ya.
terus dokumennya kita variabelkan lagi, terus kita copy ya dokumennya, lalu dapatkan lagi kode ID-nya ya. Jadi kita copy, namai dengan nama sesuai nama masing-masing. Kita ambil ID-nya template, kita kopikan, terus kita dapatkan dokumen dengan ID tadi ya. Terus kita loggerkan biar dijalankan ketika saja logger log copy get ID. Terus kita buat lagi body ini untuk mengisi membaca slide-nya tadi ya, dengan cara doc titik get slide. Jadi kita ambil slide-nya yang 0, berarti slide 0 ini slide pertama ya. Kalau di Google Slide bukan kolom atau baris tapi slide ke 0 berarti slide pertama. Kalau di sini 1 berarti akan mengambil di slide 1. Apa isinya di body ini, di dalamnya slide itu adalah nama tadi yang sudah kita buat dengan keterangan ini, diapit kurung kurawal 2 kali di awal dan di akhir, dan nama ya. Kita akan ganti yang ini tadi ya, yang ini akan kita ganti dengan sesuai alamat yang sebenarnya atau nama yang sebenarnya. Replace all tag, artinya ganti semua tag. Berikutnya kita simpan kalau sudah berhasil dokumennya ya. Kita simpan dan tutup. Nanti di folder sertifikatnya akan ada sertifikat yang dihasilkan. Kalau ada 2 muncul 2, kalau ada 4 berarti 4 sesuai data yang kita masukkan. Nah, di sini di template sertifikat di foldernya belum ada sertifikat, hanya baru ada nama template sertifikat. Perhatikan saja, belum ada sertifikat dihasilkan atas nama orang tertentu ya. Ini belum ada. Langkah selanjutnya berarti nanti kan akan ada di sini kalau sudah dijalankan perintahnya di folder sertifikat tadi, terus kita kirimkan masing-masing sertifikat tadi ya. Nah, caranya berarti kita harus membuat variabel message untuk mengisi pesan. Apa pesannya? Misalnya silakan di-download. Ini bisa diganti teks ini ya. Subjeknya apa? Bisa diganti juga, misalnya sertifikat apa namanya ya. Terus kita buat kirim file. Maksudnya ini untuk membuat variabel mendapatkan file masing-masing sertifikat tadi ya. Ambil doc ID, kita ambil tadi sertifikat yang sudah di copy, sudah jadi tadi di folder, terus kita ambil doc lagi, kirim file dengan tipe filenya PDF, format PDF. Kalau sudah, kita variabelkan option untuk mengisi attachment. Attachment itu lampirannya. Lampirannya isinya yang file tadi ya, kirim file tadi ya. Baik kalau sudah ini adalah mail app send mail, ini perintah untuk mengirim email dengan nama email ini, subjek ini, message ini, option ini yang sudah kita tentukan setting. Email address tadi yang di atas kita ambil dari email address, alamat email ya, seperti itu. Kira-kira mudah-mudahan ini bisa berjalan kodenya ya. Baik, akan kita teskan, akan kita jalankan kodenya. Kita lihat di awal. Nah, ini adalah nama pertama, ini alamat pertama, ini alamat emailnya, ini data kedua, namanya siapa, alamat kedua, alamatnya ini Bandung, emailnya ini. Kita cek juga di folder sertifikat, belum ada sertifikat atas nama tersebut ya. Dan di masing-masing email saya buktikan ini belum ada. Saya buka emailnya, ini akun yang pertama ya, penerima pertama belum ada email ya masuk berupa sertifikat tadi ya. Begitu juga di yang email yang akun kedua ya, alamat kedua belum ada
Ya, kita buktikan ya, masih proses membuka dua-duanya. Ini masih proses membuka email, masih proses, kita tunggu. Mudah-mudahan jaringannya agak cepat bersahabat. Ini masih proses membuka ya, ini pun masih proses. Nah, ini di akun yang pertama ini ya, ini akun penerima pertama, nama Heriat Hidayat. Nah, ini belum ada email yang masuk berupa sertifikat, perhatikan saja ya. Yang kedua sama, belum ada ya, belum ada emailnya ya. Ini email yang kedua ya, beda kan. Ini adalah email pengirimnya ya, akun Google pengirimnya di sini tadi. Nah, ini belum ada juga, belum ada juga di sini ya, belum kebuka emailnya. Nah, belum ya, belum ada ya, belum ada yang tadi sebelumnya kita hapus, misalnya kita hapus belum ada atas nama ini ya. Oke, nah belum ada, saya pastikan ini belum ada. Ini kita hapus dulu, jaringannya kurang cepat. Ini yang sebelumnya belum saya hapus dulu ya. Nah, baik, ini yang pertama namanya Heriat, ini saya sendiri, belum ada sertifikat masuk, nanti kita buktikan ya. Yang kedua atas nama kedua nanti belum ada juga ya. Nah, di sini kan atas namanya ada 2 orang. Nah, ini namanya saya besarkan, lebarkan kolomnya. Ini 2 orang nama ini ya. Perhatikan, akan saya jalankan kodenya. Tinggal kita jalankan kodenya ya. Oke. Ini masih running, masih berjalan. Nah, sudah, kita cek dulu di foldernya ya. Nah, kita cek. Nah, ini tadi kan belum ada. Nah, sekarang ada baru. Nah, ini ada atas nama ini Heriat Hidayat dan ini Darissa. Kita buka misalnya ya. Ini sudah berganti. Nah, ini sudah berganti kan namanya. Nah, ini alamat Jakarta, namanya Heriat Hidayat. Berikutnya sertifikat kedua yang ini kita buka atas nama ini ya. Jadi otomatis namanya muncul di nama file sertifikatnya, Google Slide-nya ya. Oke, berarti sudah berhasil untuk memperbanyak sertifikat. Nah, ini Darissa, selamat menyambung. Kita cek di sini.
Google Sheet-nya ya. Oke, kita cek. Nah, ini sudah sesuai karena ada 2 data maka terkirim ke 2 email. Kita cek di 2 email tadi. Nah, ini kita di akun pertama ya. Ini kita refresh. Kita refresh. Sambil nunggu kita buka di email penerima yang kedua sini ya. Kita refresh juga biar cepat. Kita refresh. Ke akun tadi yang pertama. Ini masih proses. Kita cancel dulu yang ini keamanan. Coba yang ini masih tadi belum kebuka. Nah, ini sudah ada kan alamat pengirimnya dari sini ya, dari Wali Kelas 49 tadi. Sertifikatnya nih sudah berhasil terkirim. Kita buka ya. Kita buka sertifikatnya. Ini jaringannya mungkin yang sedang mengambil. Tadi kan belum ada kiriman sertifikatnya ya. Ini sekarang sedang membukanya. Dia otomatis langsung terkirim tergantung jaringan cepat lambatnya. Ini ya, bisa kita download ya. Ini akun yang nah ini kan tulisannya nama sertifikat original. Ini untuk nama kirimannya tadi ya, silakan di download ya. Ini ada tulisannya, kita buka ya. Kita buka, double klik. Nah, ini sudah berhasil sertifikat yang pertama ya. Kita download ya, oleh masing-masing nama tadi. Nah, ini sudah terdownload nih. Nah, ini sudah terdownload. Untuk akun kedua, alamat penerima kedua, kita cek. Ini masih kebuka ya, masih belum kebuka, masih proses tadi. Kita tunggu saja ya. Ini hanya untuk membuktikan saja ya untuk. Nah, ini sudah atas nama dari Sanur Kayas sudah ada. Ya, kita buka ya. Oke. Sudah terkirim ya. Ya, jadi seperti itu sertifikatnya. Sertifikat pertama, yang keduanya tinggal kita buka. Ya, ini sedang membuka.
halaman 1 dari 1. Kita tunggu saja, sabar. Nah, ini sudah atas nama kedua tadi ya, sudah berganti namanya ya, cuman ini tadi template-nya agak ketutup ya, karena tag-nya ini kurang kecil tadi dan logonya kebesaran ya. Nah, jadi ini sertifikat keduanya atas nama ini adalah sertifikat pertama atas nama ini, alamat ini ya. Kita cek yang pengiriman tadi sudah sesuai ya. Baik, itu saja yang bisa di sharekan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan digunakan ya, dikembangkan dan disesuaikan, terutama harus dipraktekkan dan dicoba ya. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan ya. Jadi ini kelebihannya tanpa add-on ya, tanpa add-on sekali lagi, dan ini cepat pengirimannya tanpa dibatasi. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.